Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat simulasi di jalur afirmasi ya, karena kemarin udah tuh di video sebelumnya itu kita simulasiin di jalur zonasi, kemudian kita simulasiin juga di jalur prestasi. Nah, kali ini kita simulasiin di jalur afirmasi. Atau Mas Eka nyebutnya jalurnya para pemegang KJP dan PIP ya. Kalau di penjelasan afirmasi yang kemarin ya, di jalur di video di jalur afirmasi itu Mas Eka sudah jelaskan mekanismenya ya, seleksinya menggunakan apa. Nah, kali ini kita akan mencoba mensimulasikan ya, kira-kira gambaran nanti seleksinya itu seperti apa ya, pergerakan datanya itu seperti apa, terus kalau memang punya KJP dan PIP apa yang dilihat ya, diseleksinya berdasarkan diurutkannya bagaimana ya. Saya punya KJP, teman saya punya KJP, saya punya PIP, teman saya punya PIP, nilainya sama 80-80, waktu daftarnya juga saya mau samain lah, pilihan sekolah juga saya mau samain lah, kira-kira diseleksinya menggunakan apa ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, kira-kira seleksinya seperti apa ya, simulasinya? Nih, seperti ini. Oke, warga sekolah, kita akan mencoba untuk jalur afirmasi ya. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu jalur afirmasi ya, bahkan 2 video Mas Eka sendiri dan video podcast dengan Pak Waluyo. Nah, kali ini Mas Eka akan coba simulasi ya, membuat simulasi seleksi jalur afirmasi nih ya, yang nantinya juga bakal banyak warga sekolah yang ambil jalur ini nih, terutama penerima KJP ya, kemudian PIP, kemudian KPJ ya, terus juga ada anak dari Mikro Transjakarta yang orang tuanya bekerja sebagai sopir ya. Nah, ini menggunakan jalur ini ya. Nah, lalu bagaimana sih seleksi di jalur afirmasi ini? Nah, yuk kita langsung bahas. Pertama, Mas Eka akan informasikan perihal jadwalnya terlebih dahulu ya, agar para warga sekolah tidak lupa dengan jadwal ini. Jadi ada jadwal afirmasi prioritas kedua ya. Prioritas pertamanya itu sudah berlalu, sudah lewat ya, untuk anak panti, anak disabilitas, kemudian anak nakes yang meninggal karena COVID, orang tuanya, penanganan COVID ya. Nah, itu afirmasi prioritas 1. Nah, yang kita akan simulasikan adalah afirmasi prioritas kedua, karena di afirmasi prioritas kedua ini nanti akan banyak nih ya warga sekolah yang akan menggunakan jalur ini, terutama yang megang KJP tadi, terus KPJ, PIP, kemudian juga anak sopir dari Mitra Transjakarta, KPJ pula. Nah, yuk. Pertama nih jadwalnya untuk DSD, ini untuk SD ya. DSD itu dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Juni ya. Untuk pendaftaran dan proses seleksinya, kemudian pengumumannya tanggal 21 Juni jam 17, sama lah ya, ini standar 3 hari. Proses seleksinya di hari ketiga akan ada pengumuman, kemudian lapor dirinya 2 hari, 22, 24. Untuk jenjang SMP ya, SMP, ini SMA, ini SMK ya, sama semuanya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Juni ya, untuk seleksi dan pengumumannya ya. Batas seleksinya atau proses seleksinya itu berakhir di tanggal 21 jam 14.00 ya, kemudian nanti pengumumannya 17.00 ya. Begitu juga dengan SMP dan SMA ya, kurang lebih ini tanggalnya hampir sama semua untuk jalur afirmasi prioritas kedua. Untuk yang di SD, karena dia tidak memiliki KJP, maka yang masuk dalam afirmasi prioritas kedua itu hanya Mitra Transjakarta dan KPJ yang terdaftar di dalam DTKS. Oke, jadi kalau misalkan dia orang tuanya pemegang KPJ atau dari Mitra Transjakarta tapi tidak terdaftar di dalam DTKS, maka tidak bisa. Begitu juga dengan yang SMP ya, dia punya KJP plus atau punya PIP tapi tidak terdaftar di dalam DTKS, maka dia tidak akan bisa ikut. Oke. Begitu dengan SMA dan SMK. Dia punya KJP plus tapi tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak bisa ikut. Dia punya PIP dan KJP tapi tidak terdaftar di dalam DTKS, maka tidak bisa ikut. Oke. Tanggalnya ini diingat, jangan sampai nanti terlewat. Nah, setelah tanggalnya para warga sekolah ingat, kita akan coba masuk ke
seleksinya ya. Mas Eka akan memberitahukan regulasinya terlebih dahulu perihal dengan seleksi dari afirmasi ini, terutama dari jenjang SD terlebih dahulu ya. Jenjang SD, afirmasi prioritas kedua ya. Jadi KJP, KPJ, nah itu PIP ya, Mitra Transjakarta. Ini semua adalah afirmasi prioritas kedua ya, AP2, di mana jalur afirmasi bagi anak afirmasi prioritas kedua dalam hal jumlah pendaftaran melebihi daya tampung. Jadi kalau misalkan daya tampungnya 10, yang daftar 20 ya, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut. Pertama, dilihat dari zonanya, kemudian urutan pilihan sekolah, usia dari yang tertua ke yang muda, dan waktu mendaftar. Oke. Untuk jenjang SMP dan SMA ya, urutan jika daya tampungnya lebih atau melebihi ya, daya tampungnya 10 tapi yang daftar 20, maka dilihat pertama zona prioritas, urutan pilihan sekolah, kemudian total pembobotan indeks prestasi akademik atau NA akademiknya ya, nilai akhir akademik, dan waktu mendaftar. Jadi ada 4, ini ada 4. Kemudian untuk SMK, nah ini SMK beda sendiri ya. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan indeks prestasinya, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kenapa dia tidak menggunakan zona? Karena SMK tidak ada zona ya. Nah ini nanti alat ukur yang akan digunakan untuk di jalur afirmasi. Oke, ini dulu nih. Jadi para warga sekolah harus tahu dulu alat ukurnya apa aja. Untuk yang di SD ada 4, zona, urutan pilihan sekolah, usia, kemudian waktu mendaftar. Sementara SMP dan SMA ya, itu zona, urutan pilihan sekolah, indeks prestasi atau NA, bukan nilai SIDA NIRA ya, tapi ini nilai akhirnya, kemudian waktu mendaftar. Sementara SMK tidak ada zona, dia langsung ke indeks, kemudian pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Loh, yuk kita langsung coba deh simulasinya. Nih Mas Eka akan coba dulu dari jenjang SD. Tadi SD itu dari zona, kemudian urutan pilihan sekolah, waktu mendaftar, usia dan waktu mendaftar ya. Oke, variabelnya kita lihat di sini. Oke, untuk jenjang SD, jumlah pendaftar SD di negeri 01 ya, jalur afirmasi ada 25 orang ya, ada 25 orang ya, 25 orang. Pertama diambil zonanya, kemudian pilihan sekolah, kemudian usia ya, waktu mendaftar. Nah, kan tadi kan pilihannya gitu ya. Zona, kemudian pilihan sekolah, usia, waktu mendaftar. Nah, ini nanti akan diurutkan. Dari 25 ini yang diambil hanya 10 siswa saja, sebab daya tampungnya hanya ada 10. Maka nanti akan tereliminasi 15 siswa ya. Nih, dari urutan ini kita nanti nggak tahu nih yang masuk dalam 10 siswa ini siapa aja. Nah, kita nanti akan mengkotakkan zonanya terlebih dahulu ya. Kita akan membaginya berdasarkan zona atau dikelompokkan berdasarkan zona terlebih dahulu. Nah, kalau tadi di atas ini ya, ini data yang masuk belum dikelompokkan zonanya. Nah, ini sudah dikelompokkan zonanya. Jadi sudah berdasarkan zona. Tadi kan pertama yang dilihat adalah zonanya. Maka dilihat dulu zonanya. Zona prioritas 1 terlebih dahulu yang akan didahulukan. Nah, kita kumpulkan zona prioritas 1 itu ada berapa? Oh, zona prioritas 1 ada 9. Nah, di sini sampai sini JP1-nya ya. Oke. Oh, urutan pertamanya bagaimana nih? Di sini ada CPDB 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24. Ya, ini satu semua nih zona prioritas 1. Lalu ingin tahu urutannya itu urutan berapa sih CPBD nomor 2 ini? Maka setelah diurutkan atau dikelompokkan zonanya, kita akan mengkelompokkan pilihan sekolahnya ya. Ini kan pilihan sekolahnya masih ini ya, masih ngacak nih ya. Kita akan melihat urutan pilihan sekolahnya. Oke. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan urutan sekolah atau urutan pilihan sekolah. Kita kelompokkan dulu nih zona 1. Ini J1 ya, ini zona 1 atau JP1 ya, zona prioritas 1. Dari zona prioritas 1 maka diurutkan ya. Urutan pilihan sekolah yang pertama lah yang akan didahulukan. Jadi ini sangat berpengaruh urutan pilihan sekolah ya. Urutan pilihan sekolah 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, ini nanti akan dikelompokkan nih. Yang sama berarti urutan pilihan pertama atau CPDB nomor 2, CPDB 2 ini berada di peringkat 1 ya. Lalu ingin mencari peringkat 2, 3 dan seterusnya. Karena zonanya sama ya, ini sama zonanya semua nih yang sampai sini ya,
sampai pilihan sekolah, dan pilihan sekolahnya juga sama. Jadi zona dan pilihan sekolahnya sama, maka dilihat dari usia. Nah, dari sini udah mulai terlihat nih ya, usianya dari yang tertua sampai yang termuda. Jadi dari yang besar sampai yang kecil. Dilihat, berarti ini 9, 7, 6, 7, 7. Loh, ini kok ada 7, 2 di bawah, harusnya kan 6 di bawah. Nah, makanya nanti akan diurutkan ya. Maka kita akan mengurutkan berdasarkan usianya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat nih. Berarti ini peringkat 1, peringkat 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6. Kemudian yang urutan pilihan ke sekolahnya ini 7, 8, 9. Ini semuanya dari JP1 ya, zona prioritas 1. Berarti dari kelompok zona prioritas 1 yang lolos itu ada 9 orang ya. Urutannya ini ya. CPDB nomor 2 berada di urutan pertama, terus ini CPDB nomor 4 di urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima, ini urutan keenam, 7, 8, 9 ya. Ini sudah berurutan ya. Jadi kalau misalkan zonanya sama, maka nanti akan dilihat urutan pilihan sekolahnya. Zona dan pilihan sekolahnya sama, maka nanti akan dilihat dari segi umur ya, tahunnya. Tahun yang menang siapa nih? Oh, tahunnya sama 7 tahun, maka dilihat dari bulannya. Oh, dia bulannya menang 10 ya. Kalau misalkan pilihan nih zonanya sama, pilihan sekolah sama, tahunnya sama, bulannya sama, harinya sama, maka dilihat dari tanggal daftarnya. Oke. Nah, di sini tanggalnya udah menang tanggal 19 lebih dahulu ya, baru si CPDB nomor 5 ya. Kalau misalkan tanggalnya juga sama, nanti akan dilihat dari jamnya. Jamnya sama, akan dilihat dari menitnya. Menitnya sama, detiknya tidak mungkin sama gitu ya. Ini jadi di JP1, zona prioritas 1 itu ada 9 orang yang keterima. Karena tadi daya tampungnya 10 ya, maka kurang 1 diambil nanti dari zona prioritas yang kedua. Nah, kita lihat nih ya. Ini kelompok zona prioritas kedua ya. Ini kelompok zona prioritas kedua diurutkan berdasarkan pilihan sekolah terlebih dahulu. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Berarti urutan pilihan sekolah yang pertama lah nanti yang akan menang. Urutan pilihan sekolah yang pertama ada banyak Mas Eka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang yang zona dan pilihan sekolahnya sama. Maka kalau sama seperti ini, yang dilihat adalah nanti umur ya, diseleksi di umur. Maka akan terlihatlah seperti ini. Berarti yang lolos dari zona prioritas 1 adalah CPDB nomor 22 karena usianya 10 tahun ya. Yang lainnya 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, baru ke pilihan kedua ya. Walaupun di sini dia 11 tahun, karena dia pilihannya kedua, dia tetap akan kalah dengan urutan pilihan yang pertama. Di sini urutan pilihan pertama 10, dia 11. Jadi di sini dikelompokkan, baru nanti di sini dikelompokkan. Kalau masih sama, maka akan dilihat dari sini. Ya, kalau di sini dikelompokkan sama, lihat dari bulan. Bulan dikelompokkan sama, lihat dari hari. Hari sama tanggal. Tanggal sama jam. Jam sama menit. Menit sama detik. Detik tidak akan mungkin sama. Gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan dilihat di jenjang SD simulasinya. Maka yang lolos adalah 9 orang dari zona 1 dan 1 orang dari zona 2. Ya, nah ini urutan ini berarti dia urutan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 orang lah yang lolos di dalam jalur afirmasi di SDN 01 negeri ya. Nah, ini kan sudah sesuai nih, lihat dari zona prioritasnya terlebih dahulu. Oh, zonanya sama ya, maka dilihat dari urutan pilihan sekolah ya. Urutan pilihan sekolah nomor 1 lah nanti yang akan menang. Diurutin tuh ya, semuanya sudah berurutan. Oke. Karena di sini ini urutan pilihan sekolah 1 Mas Eka. Kok dia ada di bawah? Karena zona prioritasnya zona prioritas kedua. Kan diurutkan. Prioritas 1, 1, 1 baru 2 ya. Kemudian usia dari yang tertua ke yang termuda. Nah, ini karena urutan pilihan zonanya sama, urutan pilihan sama, maka dilihat dari usia. Dari yang tertua ke yang muda, berarti dari 9, 7, 7, 7, 6 ya. Baru dari waktu mendaftar. Ketika ini sudah menang, zona sudah menang, maka urutan pilihan sekolah tidak akan dilihat itu. Nah, sebab kan yang pasti zona 1 urutan pilihan sekolahnya banyak dong yang pilihan 1 juga, maka nanti pilihan 1 ini dilihat zona dan pilihan sekolahnya sama, maka dilihat dari tahunnya ya, tahun lahir ya, dari usia. Kalau usianya sama, baru nanti akan dilihat bulannya. Bulannya sama, lihat harinya. Ini masih di usia ya. Ketika usianya sama semua, baru dilihat dari waktu mendaftar ya.
waktu mendaftar dilihat dari tanggal, dan waktu mendaftar dari menit atau jam atau detiknya. Seperti itu untuk di jenjang SD. Nah, kita akan lihat untuk di jenjang SMP dan SMA ya. Karena beda alat ukurnya. Kalau si SD tadi menggunakan usia, kalau di jenjang SMP dan SMA ini nanti menggunakan nilai akhir akademik seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan ya. Nah, di sini ada jumlah pendaftar SMP SMA Negeri 01 jalur afirmasi, daya tampungnya 10, ada 25 orang. Artinya akan ada 15 orang yang tereliminasi ya. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Ini sama ya, kita akan kelompokkan berdasarkan zonanya terlebih dahulu ya. Zona 1 dikelompokkan ke dalam zona 1 ya. Kemudian nanti zona 2 akan dikelompokkan ke dalam zona 2. Nah, zona satunya di sini, zona 2 sampai sini, sisanya zona 3. Oke. Jadi di sini zona 1, di sini zona 2, di sini zona 3 ya. Dikelompokkan berdasarkan zonanya terlebih. Zonanya sama nih. Ketika zonanya sama, maka diurutkan berdasarkan pilihan sekolah ya. Maka dilihat dari urutan pilihan sekolahnya terlebih dahulu. Nah, ini kelompok berdasarkan pilihan sekolah ya. Ini JP1, JP2, JP3. Oke, zona prioritas 1 diurutkan nih pilihan sekolah satunya di atas ya, baru 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ya. Wah, berarti zona prioritas 1 yang pilihan sekolahnya nomor 1 hanya si CPDB nomor 2 aja. Berarti dia beringkat 1 ya. Lalu yang urutan pilihan kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang Mas Eka untuk menentukan posisi 2 sampai dengan 5 ini bagaimana? Maka dilihatlah dari nilai nanti ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan zonanya terlebih dahulu, baru urutan pilihan sekolahnya. Begitu juga dengan JP2 dan JP3-nya ya. Setelah dikelompokkan berdasarkan zona dan pilihan sekolah, maka nanti akan dilihat nilai ya. Nah, di sini zona prioritas satunya sama semua ya. Ini JP1, 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 JP1 semua nih ya. Ini dari zona 1. Kemudian dilihat dari urutan pilihan sekolah. Nah, karena si CPDB nomor 2 ini urutan pilihan sekolah pilihannya pertama dan tidak ada yang sama dengan dia, maka dia berhak menduduki peringkat nomor 1 ya, dengan nilai 65. Walaupun di bawahnya ya ada CPDB dengan nilai 76 ya. Ini berbanding terbalik dengan waktu di jalur prestasi ini ya. Makanya ini ada triknya. Oke. Nah, setelah itu di zona prioritas 1 dilihat urutan pilihan yang kedua. Ternyata yang urutan pilihan kedua ini ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka dilihat dari nilai akademiknya. Oh, ternyata si CPDB nomor 20 lah yang paling tinggi nilai akademiknya. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6 ya. Begitu juga dengan urutan pilihan yang ketiga ya. Yang CPDB yang memilih pilihan sekolahnya menjadi pilihan ketiga, maka dilihat zona prioritas 1 urutan pilihan sekolah, nilai akademiknya ya. Jadi walaupun nilai dia lebih besar dari sini, dari yang ini ya, tapi pilihan sekolah dia pilihan nomor 3, dia tetap akan ada di bawah ya, kecuali dia pilih nomor 1 ya, pilih pilihan 1, maka dia akan ada di atas. Kalau dia pilihan 3, maka dia akan ada di bawah ya. Karena yang pilihan pertama lah nanti yang akan menentukan. Oke. Nah, dari sini sudah terlihat nih ya. Maka yang akan keterima di zona 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang lolos seleksi jalur afirmasi di jenjang SMP dan SMA Negeri 01 ini ya. Lalu kan daya tampungnya tadi 10, berarti masih kurang 2 Mas Eka. Nah, 2-nya diambil dari mana? 2-nya diambil dari zona prioritas kedua ya. Dari zona prioritas kedua diurutkan, dikelompokkan zonanya, kemudian urutan pilihan sekolahnya, baru dilihat nilainya. Wah, nilainya ternyata si CPDB nomor 19 yang paling besar di antara yang lainnya di kelompok zona 2 dan di kelompok pilihan 1. Oh, dia paling besar ya. Di sini tanggal tidak akan dilihat lagi dan waktu tidak akan dilihat lagi ya. Walaupun nih si CPDB nomor 1 dia daftar di tanggal 19 Juni jam 8 dengan nilai 60 ya. Dia tidak akan dilihat jamnya ya. Yang dilihat adalah zonanya dulu, kemudian pilihan sekolah, nilainya. Ketika nilai sudah menang, tanggal dan waktu mendaftar tidak akan dilihat lagi. Oke. Maka dari zona 2, karena tadi sisa 2, ini bisa diambil CPDB nomor 19 dan nomor 25 karena nilainya yang paling besar 76 dan 71. Sisanya di bawah itu
Oke, jadi inilah yang keterima di jalur afirmasi SMP SMA dari zona 2. Nah, maka akan digabungkan ya. Untuk di jalur afirmasi prioritas kedua, yang lolos adalah 8 orang dari zona 1, 2 orang dari zona 2. Ya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi ini 10 orang yang akan masuk atau lolos seleksi jalur afirmasi prioritas keduanya. Lalu bagaimana dengan jenjang SMK, Mas Eka? Nah, jenjang SMK ini berbeda dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi jenjang SMK, jalur afirmasinya sama seperti jalur prestasi akademik. Dia dilihat dari nilai akademiknya, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Hanya ini aja. Jadi ini kurang lebih akan sama seperti jalur prestasi. Tapi yang dilihat adalah jalur nilai akademiknya. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi ini sangat-sangat penting untuk para warga sekolah ketahui perihal tentang jalur afirmasi ini. Untuk apa? Untuk mengatur strateginya masing-masing. Sebab apa? Ya kalau main tembak-tembak aja, main daftar-daftar aja tanpa strategi, ya hasilnya juga nanti asal-asalan. Seperti itu. Jadi seperti itu para warga sekolah. Simulasi untuk di jalur afirmasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.